Percobaan pertama pemantulan cahaya pada cermin datar. Percobaan ini digunakan untuk mengamati hubungan antara sudut datang dan sudut pantul cahaya. Pada percobaan ini dapat dilihat bahwa ketika sudut datang cahaya sebesar 30 derajat, sudut pantul yang terbentuk juga sebesar 30 derajat. Hasil ini menunjukkan bahwa cahaya yang dipantulkan oleh cermin datar mengikuti hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Adapun sifat-sifat bayangan pada cermin datar yaitu tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin, bayangan bersifat tegak, maya, dan sama besar dengan ukuran benda. Percobaan kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sifat bayangan yang terbentuk akibat pemantulan cahaya menunjukkan bahwa cermin cembung bersifat maya, tegak, lebih kecil daripada bendanya. Hal ini terjadi karena permukaan cermin cembung menyebabkan cahaya pantul menyebar ke berbagai arah sehingga bayangan tampak lebih kecil dibandingkan benda aslinya. Dapat disimpulkan pula bahwa cermin cembung selalu menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Sifat ini membuat cermin cembung banyak dimanfaatkan sebagai kaca spion kendaraan karena mampu memberikan bidang pandang yang lebih luas. Selanjutnya, percobaan ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pada percobaan ketiga digunakan cermin cekung dengan beberapa variasi jarak benda terhadap cermin. Pada jarak benda 15 cm, jarak bayangan yang terbentuk adalah 5 cm. Dan pada jarak 20 cm, jarak bayangan yang terbentuk adalah 4 cm. Dan terakhir, pada jarak 25 cm, jarak bayangan yang terbentuk adalah 3 cm. Dari hasil percobaan cermin cekung, jarak bayangan yang terbentuk semakin kecil. Selain itu, bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung dapat tampak lebih besar daripada bendanya pada kondisi tertentu. Pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa jarak benda mempengaruhi pembentukan bayangan pada cermin cekung. Semakin jauh benda dari cermin, jarak bayangan yang terbentuk juga semakin kecil. Cermin cekung juga memiliki kemampuan memperbesar bayangan pada kondisi tertentu sehingga banyak digunakan pada alat optik seperti cermin rias dan reflektor lampu. Dari ketiga percobaan cermin tadi dapat disimpulkan bahwa setiap jenis cermin memiliki karakteristik pemantulan cahaya yang berbeda. Cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar. Cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Sementara itu, cermin cekung dapat menghasilkan bayangan yang ukurannya bergantung pada posisi benda terhadap cermin. Bentuk permukaan cermin juga sangat mempengaruhi arah pemantulan cahaya dan sifat bayangan yang dihasilkan. Bye bye!